baik bertemu lagi dengan Kak Dian dengan materi interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan. Selain memiliki bahasa nasional, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain, yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan cara menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun dari kosakata bahasa daerah. Yang keempat, bahasa daerah harus dilestarikan. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi, yaitu dapat dilakukan dengan cara melestarikan adat istiadat di suatu daerah, seperti melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang berikutnya, di dalam suatu adat istiadat terdapat norma-norma yang berlaku. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia berinteraksi dengan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengolah sumber daya alam dengan baik. Contohnya, manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan dengan cara melakukan reboisasi di lahan yang diambil pohonnya. Yang kedua, dalam membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat seperti jalan, jembatan, ataupun perumahan, tetap harus memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan menjadi tidak rusak. Berikutnya, interaksi dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, siswa yang sedang berdiskusi dengan siswa lain mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, interaksi siswa dengan guru. Contohnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Contohnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Contohnya, siswa melakukan karya wisata. Untuk dapat menempuh pendidikan, ada 3 macam jalur pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Sedangkan, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal, seperti PAUD ataupun lembaga kursus dan bimbingan belajar. Selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya, pendidikan dalam keluarga.